seberapa besar sih sampah di Indonesia? Misalnya plastik itu seberapa besar ya Pak? Atau sekian ton misalnya, kertas, atau mungkin sama kaca? Sebetulnya yang paling besar itu adalah organik, Pak. Itu hampir 60% itu adalah organik. Ya. Terus untuk plastik mungkin tidak terlalu besar, sekitar 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali di channel yang dahsyat ini, channel yang peduli pada masa depan Anda. Saya mendapatkan kesempatan kali kedua ngobrol-ngobrol dengan Bu Titi Nuraini, yang akrab saya panggil sebagai Bu Eni. Selamat malam Bu Eni, ini malam-malam kita diskusi ya. Apa kabar Bu Eni? Ya, selamat malam Pak Yunus. Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan Pak Yunus juga ya. Alhamdulillah semua sehat-sehat semua ya. Nah, kita ini selalu getol ya dan passionate kalau ngomongin mengenai sampah ini ya. Di sesi yang terdahulu kita sudah kulik dikit mengenai sampah itu apa, bagaimana kita merubahnya menjadi dari masalah menjadi bahan baku, dan digital dan sebagainya yang sudah sangat bagus Bu Eni sampaikan kepada para penonton channel kita ini. Nah, kali ini saya ingin mengulik hal yang tidak kalah pentingnya mengenai sampah, Bu Eni. Masih penasaran saya. Bu Eni mengatakan ya bahwa sampah itu bisa kemudian dijadikan bahan baku. Saya masih belum ngerti, karena sampah selama ini kan kita buang-buang gitu aja. Jadi paradigma kita itu diajarin yaitu buang sampah gitu kan. Sekarang saya diajak oleh Bu Eni untuk memikirkan bahwa sampah itu bahan baku. Apa benar sih sampah itu bisa sebagai bahan baku? Itu loh yang saya tanya. Silakan Bu Eni. Wah, itu benar banget Pak Yunus. Memang kita waktu awalnya saya juga tahu juga, wow, betul ini dari sampah seperti itu kan. Ternyata betul. Contohnya Pak Yunus, botol minuman, botol plastik yang bekas minum kita, ya itu bisa dijadikan tote bag ya. Hanya 15 botol saja ternyata bisa menjadikan satu tas ya. Jadi tote bag yang saat ini jadi lagi kekinian gitu kan ya Pak, itu ternyata dari 15 botol saja Pak. Ya kan. Terus di luar itu juga contohnya nih kertas bekas yang dicampur dengan pelepah pisang, dicampur dengan eceng gondok, itu ternyata bisa menjadi kertas fancy gitu, yang punya nilai art menurut kita ya. Jadi nggak polos saja, tetapi dia bercorak gitu. Ya. Terus iya, dan contohnya juga seperti kaca. Kita pikir kaca bisa jadiin apa lagi gitu kan? Ternyata dia pecahan kaca itu bisa dilebur atau bisa jadi bubuk Pak. Nah, saat menjadi bubuk ini kan bisa digunakan untuk apa saja, contohnya bisa untuk tehel ya kan, juga untuk untuk hiasan tapi yang berbentuk gitu kan, dari kaca juga. Intinya banyak sekali ya, apalagi sampah organik kita, sampah makanan kita itu ternyata bisa menjadi nutrisi untuk bumi kita. Ya kan? Yang selama ini kimia ya kan, itu ternyata jika kita menggunakan dari sampah kita justru akan lebih baik Pak hasilnya. Baik. Selama ini kita jadi semua sampah yang dihasilkan dari rumah kita itu ternyata semuanya bisa dimanfaatkan. Kira-kira gitu ya Bu Eni? Setuju, iya betul sekali Pak. Jadi menurut saya tidak ada sampah yang tidak bisa dikelola. Makanya saya bilang sebetulnya itu bukan sampah. Sekali lagi kita tekankan bahwa itulah bahan baku yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, termasuk bumi ini. Baik, berarti saya semakin tertarik ini. Artinya berarti kalau kita bicara mengenai aspek kompetensi, seandainya semua rumah tangga di seluruh Indonesia itu memiliki kompetensi memilah sampah, memiliki pengetahuan bahwa ternyata ini jadi bahan baku untuk bisa dibuat ini, itu dan sebagainya,
Maka sebetulnya solusi itu sudah bisa kita hadirkan di rumah masing-masing. Kira-kira itu Bu Eni ya? Betul, betul sekali Pak. Hmm. Sangat-sangat bisa. Ya, contohnya kita bisa gunakan kembali, gitu kan? Mungkin yang botol bekas bisa menjadi craft ya, atau menjadi kerajinan, bungkus juga. Tetapi kan tidak banyak Pak daya serapnya. Ya kan? Daya serapnya yang paling banyak yaitu tadi melalui industri, baik itu industri, baik itu menengah maupun besar. Baik. Nah, sekarang gini, supaya kita lebih penasaran, kita lebih kemudian terjawab. Kenapa kita kok serius banget ngomongin sampah ini? Sebetulnya secara dimensi, seberapa besar sih sampah di Indonesia? Misalnya plastik itu seberapa besar ya? Atau sekian ton misalnya, kertas, atau mungkin sampah kaca, atau sampah yang organik tadi itu secara nasional di Indonesia itu seberapa besar? Sehingga kalau kita harus segera memerangi dan segera melakukan solusi nih. Kalau tidak nanti kita akan jadi darurat sampah terus nih. Betul Pak. Sebetulnya yang paling besar itu adalah organik Pak. Itu hampir 60% itu adalah organik. Ya. Terus untuk plastik mungkin tidak terlalu besar, sekitar 15%. Begitu juga yang lainnya. Tetapi karena masa urainya dia lebih panjang, sehingga itu sangat membahayakan untuk bumi kita. Contohnya memang plastik itu memang cuma 15%. Tetapi kan itu akumulasinya Pak, dan karena masa urainya cukup lama, sehingga itu sangat membahayakan bumi kita atau kesehatan kita seperti itu. Nah, ini yang harus benar-benar kita benar-benar harus kita olah, ya kan, agar tidak mencemari lingkungan. Baik. Jadi 60% itu komposisinya itu disumbang oleh sampah organik. 15% oleh plastik dan seterusnya tadi sampai membentuk 100%. Nah, oleh karena itu Sobat Kompetensi di Indonesia ini pasti pengen tahu lebih jauh nih. Kalau kita bicara di channel ini mengenai kompetensi. Lalu lebih detailnya gimana Bu ini? Kompetensi apa yang Ibu bayangkan harus dimiliki oleh setiap rumah tangga di Indonesia? Baik, selain tadi pilah sampah dari rumah sesuai jenisnya ya Pak, itu sebetulnya ada satu cara lagi, yaitu bagaimana rumah tangga bisa mengelola sampah organiknya. Karena ini yang selalu setiap hari timbulan sampahnya selalu ada di rumah tangga, sehingga cukup dengan menempatkan biopori, ya, itu bisa. Tinggal kita lubangi sedalam 1 meter, terus kita tinggal masukkan sampah-sampah organik kita ke dalamnya, ya kan? Itu sudah kita sudah ikut udah ikut andil menyelamatkan, dan sangat mudah dilakukan. Yang kedua, itu juga kita bisa menggunakan komposter, Pak. Ya, komposter itu juga udah mudah bisa dibeli, kalaupun harus buat sendiri juga tidak susah, gitu kan. Tinggal dimasukkan saja sampahnya, terus ditambahkan dengan campuran, tentunya bisa kita buat sendiri yang dari cucian beras, ya kan. Yang sangat-sangat simpel seperti itu, Pak. Ya kan. Itu tinggal kemudian ditutup. Itu nanti akan menjadi kompos cair maupun kompos padat. Baik, jadi ternyata simpel ya, kompetensi atau keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki. Pertama memilah tadi, tentunya dengan pengetahuan tadi ya bahwa ini bisa diproses. Betul. Kemudian ya sempatkan kalau memang bisa bikin biopori untuk mengolah yang organik ya menjadi kompos tadi, ternyata juga tidak sulit sebetulnya, tinggal kemauan dan juga kepedulian. Karena kalau setiap rumah tangga memproses menjadi kompos tadi, otomatis dia akan mengurangi beban ke TPS maupun TPA. Kira-kira itu idenya ya. Betul Pak Yunus. Baik. Nah sekarang begini Bu Eni, saya sering mendengar juga selama ini kan setiap hari di kompleks kita itu kan ada truk yang kemudian keliling mengambil sampah di tempat sampah depan rumah. Dan itu kan mereka juga bekerja dan punya mata pencaharian. Nah kalau semua rumah tadi Bu Eni sudah melaksanakan secara disiplin seperti yang Bu Eni sarankan,
selalu ada orang yang berpendapat, waduh, nanti mereka kan bisa kehilangan pekerjaan ya. Gimana ya supaya ini kemudian tidak mengambil pekerjaan mereka? Kira-kira ada pengalaman atau ide seperti apa, Pak? Sebetulnya kita tidak akan mematikan rezeki mereka, ya, karena bisa kita libatkan dalam mengelola sampah kawasan, Pak. Oke. Ya, kalau tadi rumah tangga sudah dilakukan, tetapi kan juga kawasan, karena kan ada juga pasti yang residu ya tentunya, Pak. Gitu loh. Nah, melalui sampah kawasan tentu itu akan bisa kita karyakan mereka. Oke. Dan justru kita mengangkat harkat dan martabatnya mereka, Pak. Tidak harus berkumuh-kumuh, harus mengais-ngais sampah gitu kan. Tapi justru kita jadikan mereka social entrepreneur. Jadi mereka juga bisa berusaha di sampah itu sendiri atau di bahan baku itu sendiri, Pak. Jadi tidak ada, menurut saya mereka tidak akan kehilangan mata pencaharian itu. Justru dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Baik. Ya, kan? Selalu akan ada solusi ya. Jadi perubahan ini selalu akan ada solusi. Dan tadi Bu Eni sangat baik, sangat mendalam dan bermakna. Tadi mengatakan bahwa para katakanlah petugas yang mengambil sampah dari rumah kita setiap hari itu, jangan-jangan dia bisa jadi atau mereka jadi social entrepreneur, socialpreneur tadi ya. Ya, betul. Dan menurut saya di lingkungan saya, Bu Eni, juga saya melihat ibu-ibu sangat aktif untuk mengumpulkan botol plastik, sampah. Dan saya lihat para pemulung yang biasanya setiap hari ngambil botol itu di tempat sampah kami, di setiap rumah di kompleks kami, sekarang diberdayakan ya. Mereka mengumpulkan sampah, memilah. Jadi sebelum diambil oleh pengepul itu udah bersih dan mereka dapat penghasilan yang lebih baik. Ya. Saya lihat begitu. Betul sekali, Pak. Itu kita benar-benar memberdayakan mereka, ya kan? Dan akhirnya mereka menjadi lebih sehat, Pak. Ya kan? Secara kesehatan, secara ekonomi, tentu akan lebih baik. Seperti itu. Karena tanpa dia sadari bahwa setiap hari jika dia berada di tempat TPA, itu kan sebetulnya dia sangat rentan terhadap penyakit yang tidak saat itu dia rasakan. Tetapi 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Tetapi jika sampah itu dikelola, mereka justru bisa mengembangkan ini menjadi sesuatu, dan kita bekali mereka dengan dengan ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan passionnya mereka. Seperti itu. Kan kita bisa gali ya kompetensinya, dia tertarik di bidang apa, dan kita bisa libatkan mereka di sana. Ya, saya sangat setuju dengan ide ini. Ini kita bisa membangun kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja para pengelola sampah ini dan para ibu-ibu di setiap rumah tangga kita. Mungkin tidak hanya ibu-ibu, tapi termasuk anggota keluarga di setiap rumah kita bisa membangun kompetensi ini di seluruh Indonesia, sehingga kemudian masalah sampah ini akan bisa terselesaikan secara otomatis karena sumbernya kita sudah kelola dengan baik ya persampahannya. Ya. Nah sekarang yang terakhir nih Bu Eni, karena pasti sobat kompetensi di seluruh Indonesia itu nggak sabaran lagi ya. Mereka gimana dong kalau saya mau memulai gitu. Jadi apa tipsnya nih? Kalau gitu, ayo kapan kita mulai untuk bisa bergerak ya untuk memerangi sampah, untuk mengelola sampah dengan baik ini mulai dari rumah kita. Gimana caranya Bu Eni? Sangat-sangat mudah Pak sebetulnya. Kita libatkan keluarga kita, ya kan? Untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya. Ya, baik nanti mereka kita ajarkan untuk memilah tadi yang plastik, yang kaca, yang kertas. Setelah itu kita ajak tetangga kita. Dan akhirnya kita kumpulkan di RT tersebut menjadi bank sampah. Ya, sehingga akan lahir di setiap RT itu bank sampah yang ada. Sehingga tidak akan lagi banyak yang terbuang ke TPA. Sesimpel itu Pak. Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dan dari tetangga kita sendiri. Baik. Nah, kalau sudah begitu, berarti at least kita sudah melakukan suatu gerakan nasional untuk mengelola sampah dengan baik. Nah, ada satu ide yang terbersit ini Bu Eni. Bisakah program intervensi ini kita mulai juga kita masukkan ke sekolah-sekolah? Kita mendengar bahwa di Kota Bekasi ini ada satu inisiasi dari GNIK, dari SSN, Montres, dan dari Plastik P juga.
yang akan mengintervensi ke SD dan SMP sekota Bekasi sebagai pilot project nasional. Nah, kira-kira se-visible apa proyek ini, Bu Eni, dalam memperkuat awareness penanganan sampah dan juga secara aksi nyata untuk bisa mengelola sampah dengan lebih baik? Ya, sangat-sangat visible sekali, Pak, dan sangat-sangat mungkin karena intervensi kita melalui anak. Sebetulnya kita sedang sedang mengedukasi anak tersebut untuk menularkan kepada orang tuanya. Oke. Karena paling mudah untuk menggerakkan keluarga atau ayah atau ibu ya atau kakak itu melalui anak dan melalui sekolah. Anak itu akan patuh, Pak. Anak itu akan patuh apa yang diajarkan atau apa yang disarankan oleh gurunya. Sehingga menurut saya sekolah adalah tempat yang tepat untuk kita mengedukasi masyarakat sejak dini untuk mereka sadar akan sampah melalui sekolah. Wow, jadi ternyata tidak hanya pemilihan sekolah tadi, tapi ada suatu pengertian tadi atau suatu hikmat ya bahwa anak itu akan lebih patuh tadi apa yang disampaikan gurunya, dan ya memang saya juga menyadari kalau anak saya minta apa saya pasti sudah akan mengikutinya, apalagi itu anak kesayangan kita ya. Saya pikir itu suatu approach yang sangat-sangat efektif ya, sehingga bapak ibunya juga akan peduli sama sampah. Kakak adiknya barangkali kalau ada di rumah ya pasti juga akan mengikutinya. Jadi ini menurut saya jalur yang sangat efektif untuk bisa kita menggerakkan bagaimana semua orang bergerak untuk mengolah sampah ini. Di Kota Bekasi ya Bu Eni, yang kita sedang rencanakan ini memang ada 190 guru ya dari SD dan SMP di Kota Bekasi yang akan jadi Green Champion ya, yang kita akan segera berikan pembekalan bagaimana mengolah sampah, bagaimana kemudian melakukan program-program intervensi di sekolah, dan insya Allah ini kalau bisa berhasil maka kita bisa bayangkan ya betapa anak-anak itu akan bisa mengolah sampah dengan baik, memilah, menjadi champion ya, change champion di rumah masing-masing. Dan kita akan sebarkan ke seluruh SD SMP Kota Bekasi, apalagi Kota Bekasi terkenal dengan bukit sampah di Bantar Gebang, dan ini akan jadi contoh yang baik ya buat Pemkot, Pemkap, Pemprov yang lain. Jadi kalau bisa direplikasi seluruh Indonesia, menurut saya ini ide yang sangat-sangat baik. Ya, harapannya nanti melalui siswa sadar sampah ini ya Pak ya, dengan kurikulum nanti yang kita akan yang akan kita olah bersama sebagai bekal guru-guru nanti untuk mendidik siswanya ya kan, bagaimana mengolah dan memilah sampah sehingga gerakan ini benar-benar menjadi sebuah gerakan yang masif, yang benar-benar mereka akan menjadi people of change, benar-benar menjadi agen perubahan. Yang dilakukan dari sekolah. Sesimpel itu ya Pak, katanya kok sekolah gitu kan. Tapi ternyata ini gerakan yang menurut saya gerakan yang luar biasa. Karena bank sampah sekolah itu bisa terintegrasi dengan rumah siswa. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kesulitan jika di tempatnya, di sekitar mereka atau di RT-nya belum ada, maka melalui sekolah mereka sudah bisa menempatkan sampah di tempatnya. Baik Bu Eni, terima kasih nih obrolan kita sampai kita penuh merasakan hikmat dan juga inspirasi, ketulusan ya, sincerity. Bagaimana kita ingin melakukan intervention program, melakukan change management, termasuk mindset change, untuk bagaimana tadi mengolah sampah melalui sekolah dan melalui rumah tangga kita masing-masing dari rumah ya. Dan juga tadi Ibu Eni sampaikan bahwa kalau kita bisa mendidik anak-anak SD SMP ini, maka mereka lah yang akan menentukan masa depan Indonesia, dan moga-moga di zaman mereka itu kemudian sudah menjadi leader-leader yang hebat di Indonesia, sampahnya sudah teratasi dengan baik dan bahkan bisa memberikan penghasilan atau income tadi ya, karena sampah sudah menjadi bahan baku. Betul, akan banyak tumbuh wirausaha baru menggunakan bahan baku dari sampah, Pak. Baik sekali lagi terima kasih Bu Eni sudah bersama kita. Saya ingin menyapa sobat kompetensi yang tentunya sudah tidak sabar lagi untuk memulai bagaimana gerakan untuk memilah sampah dari rumah masing-masing. Baik sobat kompetensi,
Di seluruh Indonesia yang saya banggakan, itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Titik Nuraini, beliau sebagai Sekjen Sekolah Sampah Nusantara, dan juga sebagai Partnership Director dan Co-Founder dari Montres. Kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari beliau, dan kita sekarang saatnya untuk bergerak. Sampai di sini dulu untuk sesi saya hari ini. Saksikan sesi saya berikutnya. Sekali lagi, kalau Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.